Halo guys, gue Kalis Pancaroba, terus ini teman gue nih. Nakardol Muhammad Raski. Jadi kita berdua itu bakal ngejelasin gitulah gimana sih kalian teknologi yang kalian pakai sehari-hari itu bisa meningkatkan produktivitas kalian sehari-hari. Gimana tuh lah? Nah, jadi kita di sini tuh bakal ngejelasin 4 aplikasi atau yang berbasis web untuk meningkatkan produktivitas kalian di kehidupan sehari-hari. Mau tahu apa aja aplikasinya? Langsung aja. Check it, Ron. Yoi. Oke guys, jadi di aplikasi yang pertama, gue bakal ngejelasin aplikasi buat ngelola keuangan. Atau sih nama aplikasinya bisa disebut Smart Budgeting. Nah, jadi di aplikasi Smart Budgeting ini, kita tuh bisa input data buat pemasukan atau pengeluaran kita deh. Misal kita kayak beli makan, misal kita dapat uang deh. Berarti kan kalau kita dapat uang itu ya kayak pemasukan gitu, Lis. Kayak pemasukan, itu kan masuknya ke pemasukan. Misal kita habis makan, beli bensin, atau ya pokoknya pemasukan pengeluaran lah. Jadi kita tuh biar lebih gampang, lebih tertata gitu dalam mengatur keuangan kita. Oke, paling langsung next ke aplikasi selanjutnya. Oke guys, buat aplikasi yang kedua ini gue bakal ngejelasin sedikit tentang aplikasi Trello. Ya, Trello ini tuh biasanya dipakai para web programmer atau ya pokoknya orang-orang yang udah punya kerjaan masing-masing lah buat naruh apa aja yang mau mereka rencanain, yang sedang mereka kerjakan sama yang sudah mereka kerjakan. Oke, langsung aja ya. Pertama-tama kita sudah punya Trello-nya ini, akunnya juga udah ada. Kita langsung aja create board. Lalu ini pilih background kesukaan kalian. Kalau udah dipilih, tinggal diklikin doang, masukin board title lah. Misalnya board title-nya project 1 deh. Workspace-nya masuk di WordPress gue nih, Kalis Pancaroba. Terus create. Nah, ini yang pertama. Terus masuk ini apa ya, listnya apa aja. Pertama to do list, at least, terus doing, habis itu done. Nah, itu do list ini itu kita bakal ngejelasin apa aja yang bakal kita kerjain. Misal mengerjakan rancangan awal web, sebuah web lah. Kita ambil contoh ini dari sebuah web developer aja, udah add card begini. Habis itu doing, sedang dikerjakan. Apa yang sedang dikerjakannya? Rancangan awal misalnya. Gini, habis itu kalau misalkan to do list dan doing kita ini sudah apa ya, ada yang ngambil gitu, misalnya dari tim kita si A lah ngambil, dia lagi ngerjain nih rancangan awal ini nih to do list. Nah, dia tuh ntar bisa ngupdate ke sini, workspace juga bisa dibagi ke yang lain. Jadi biar tahu nih siapa sih yang lagi ngerjain tugas itu. Kalau misalnya kita sudah mengerjakan tugas awalnya, misalnya yang tadi rancangan awal sebuah web, itu kita masukin ke dan sudah dikerjakan, misalnya kerjakan rancangan awal web, misalnya gini. Set, udah gini aja guys cara pakai Trello itu. Jadi itu bakal membantu banget kalian lah dalam meningkatkan kerja atau produktivitas kalian sehari-hari gitu dah. Ya, cukup sekian. Ini aplikasi 2. Lanjut ke aplikasi 3. Oke guys, jadi kita lanjut ke aplikasi ketiga. Tadi kan aplikasi ke-1 sama kedua tuh udah tentang keuangan sama produktivitas sehari-hari ya dalam bekerja. Nah, kalau sekarang kita lanjut ke aplikasi buat kesehatan. Jadi di aplikasi buat kesehatan ini tuh kita tuh bisa ngatur workout kita sehari-hari. Misalkan hari ke-1 nih kita bisa squat, push up, crunch balik, plank. Terus lanjut hari kedua kita bisa ya tricep dip, loncat bintang dan yang lain-lain. Cocok tuh buat yang diet. Ya, aplikasi ini tuh cocok nih buat yang diet, yang berat-beratnya berlebih lah gitu kan, yang besar banget. Ya buat kesehatan lah gitu. Ini cocok banget. Dan aplikasi ini tuh si kegiatan-kegiatannya bisa dilakukan di rumah tanpa alat. Jadi cocok lah buat yang pemula atau yang malas ke gym atau yang malas beli alat buat olahraga. Aplikasi ini tuh cocok banget buat orang-orang yang kayak gitu. Ya udah sih paling aplikasi ini gitu doang. Kita lanjut ke aplikasi keempat.
Oke, next. Oke guys, lanjut ke aplikasi yang keempat ya. Di sini tuh gue bakal ngejelasin sebuah aplikasi yang bakal ngebantu banget kalian nih dalam apa ya, ngembangin skill bahasa kalian lah. Yang pertama, misal ya bahasa Inggris. Nah, di situ ada aplikasi namanya Duolingo. Bukan sponsor ya, orang kita Iya dong. vlog Iya, biasa vlog aja ya. kan. Iya, yo. Oke, Duolingo nih. Di sini tuh di Duolingo ini ada beberapa navbar menu. Jadi ada belajar, ada bunyi, ada latihan, papan skor, misi, toko, sama profile. Jadi di sini tuh gue bakal ngejelasin beberapa aja. Jadi yang belajar ini, misalnya kita klik mulai. Ini tuh ada contohnya nih yang bakal kita pelajarin apa aja. Misalnya bentuk negatif dari kata kerja sekarang. Mulai. Nah, No ini misalnya, way. No way itu apa? Hey, Tidak. apa tuh? Oh, Periksa nih jawabannya bener apa enggak. benar nggak tuh? No way. Oh, no way tidak mungkin. Set. Benar. Yeay, Ya, benar. kira-kira beginilah ya, ada seterusnya tuh yang belajar. Ya. Oke, lanjut. Kita akhiri sesi dulu. Ini ada bunyi. Nah, kalau yang bunyi itu kita kalau nggak salah Doc. ngedengerin lah apa literasi gitu. Terus kita tebak nih. Ini ngomong apa? Misalnya yang tadi. Dak, dog, dek, dak. Dok, ledok. Dog apa dek? Dek. Ada. Coba kita periksa ya. Benar. Iya, benar. Kira-kira seperti itu ya guys yang bunyi. Oke, kita akhiri sesi lagi. Kalau latihan terus papan skor, misi, toko itu sebenarnya itu gimana kalian ya. Jadi kalau latihan itu misalnya ada yang mirip-mirip kayak tadi, kayak berbicara, mendengar, kesalahan dan lain-lain. Ya mungkin sekian dari penjelasan aplikasi keempat ini, Duolingo. Terima kasih. Oke guys, segitu aja penjelasan aplikasi yang bisa ningkatin produktivitas kalian dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Oke, segitu aja paling. Gua anak Kado Muhammad Rizky. Gua Kalis Pancaroba. Kita berdua. Ciao. Ciao.